Malam itu, aku menyentuh kebunku yang telah lama kering, bukan tanahnya, melainkan kenangan yang dulu pernah tumbuh di sana. Aku meraba-raba batas yang remang, mengukur dengan hati, apakah masih ada yang bisa diselamatkan, apakah masih mungkin sesuatu bersemi kembali. Hening merunduk seperti kain hitam di atas bahu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian musim, aku mendengar diriku sendiri bernapas. Namaku Titi, 32 tahun. Aku janda dengan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang kupanggil Bayu. Kami tinggal di sebuah kampung di Kebumen, tidak jauh dari persawahan yang garis-garisnya rapi seperti buku tulis yang ditarik penggaris. Pagi-pagi, kabut menempel di kulit seperti doa yang belum selesai. Kadang ada aroma kayu basah dari dapur tetangga, kadang hanya dengung lebah di rumpun pisang belakang rumah. Sehari-hari terdengar suara ayam dan lontang-lantung ember, suara yang, anehnya, mengajarkan cara bertahan. Sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu, aku belajar menakar ulang dunia. Kursi panjang di teras tetap ada, tapi satu ruang kosong tak pernah terisi. Suatu kali, Bayu menanyakan kapan ayahnya pulang. Aku memeluknya, menatap dinding papan yang catnya mengelupas, dan berkata bahwa ada hal-hal yang pulangnya bukan lewat pintu. Ia mengangguk pelan, lalu mencoret-coret kertas dengan pensil 2B, menggambar matahari yang selalu besar, mungkin agar hangatnya tidak cepat habis. Uang di dompet seperti air yang dituang ke pasir. Pagi aku ke pasar membawa kangkung dan bayam titipan tetangga, siang mencuci di rumah orang, malam menjahit kancing seragam. Pernah suatu sore, aku berdiri lama di depan rak minyak goreng. Harganya naik sedikit, tapi jarak ke gajiku seperti bertambah jauh. Aku menulis hutang di buku kecil, mencoba menenangkan diri bahwa besok akan ada rejeki yang menepuk pelan bahu. Sore itu, seorang tetangga datang membawa selebaran pudar. Di sudutnya ada foto perempuan tersenyum dengan koper. LPK di Magelang buka pendaftaran, Tih. Banyak yang ke Taiwan, gajinya lumayan, bisa buat sekolah Bayu, katanya, pelan, seperti takut melukai. Aku mengangguk. Malamnya, aku duduk di tangga dapur, kaki menggantung, menatap kembang sepatu di halaman. Ada angin kecil yang masuk dari sela papan, membawa dingin yang jujur. Waktu itu, keputusan rasanya tidak seperti membuka pintu, melainkan menyiapkan diri untuk langkah pertama di jalan yang tidak kukenal. Setrika, LPK Magelang tidak besar, halamannya tanah, dan ketika hujan datang, jalurnya berubah jadi garis-garis kecil yang mengalir. Kami, sekitar 20 perempuan, berkumpul sejak subuh. Ada yang baru bercerai, ada yang dikejar utang, ada pula yang seperti aku, janda muda yang jarinya gemetar jika harus menulis wali pada formulir sekolah anak. Kami belajar Mandarin dasar, Zaoan untuk selamat pagi, Xie untuk terima kasih. Kami juga belajar cara memandikan lansia, menyuapi pelan, mengangkat tubuh yang rapuh tanpa melukai. Aku sekamar dengan 2 perempuan, Murni dari Cilacap dan Lastri dari Purbalingga. Kami saling menjaga jam belajar, membagi shampoo dan waktu untuk bercerita. Kadang kami diam lama-lama, bukan karena kehabisan bahan, melainkan karena ada hal-hal yang lebih aman diserahkan saja pada malam. Hari kepulangan sebelum berangkat terasa seperti sore terakhir sebelum lebaran. Aku menatap Bayu yang menggerakkan kaki-kakinya di udara, duduk di kusen jendela. Ibu pergi cari bekal buat besok-besok ya, kataku. Ia mengangguk, memegang taksi mainannya, lalu bertanya apakah di tempat yang kutuju ada bintang. Ada, jawabku, dan ibu akan menatap bintang yang sama. Kami berpelukan lama. Aku mencium ubun-ubunnya, bau anak yang sehat, wangi yang seharusnya tidak perlu kutukar dengan jarak. Tapi hidup kadang meminta jaminan, dan kali ini yang kutitipkan adalah diriku sendiri.
Bandara Taoyuan menyambutku dengan papan petunjuk dan suara roda kopar. Udara yang dinginnya tidak membuat pilek, melainkan membuat kepala jernih. Di bus menuju Taichung, lampu-lampu jalan seperti garis cahaya yang membantu orang-orang pulang ke rumah yang bukan rumah mereka. Aku ditempatkan di keluarga kecil, seorang anak perempuan yang bekerja di kantor, dan ibunya, Ama, yang berusia 80 tahun. Pagi-pagi, aku menyiapkan bubur nasi, memotong sayur, merebus sup. Siang, aku membersihkan kamar, mencuci, menjemur. Sore, aku memandikan Ama yang sering lupa hari. Kadang ia memandangku lama, bibirnya bergetar, lalu menyebut nama yang bukan namaku. Aku tersenyum, menyisir rambut putihnya pelan, mengucapkan sesuatu dalam bahasanya walau tidak yakin artinya tepat. Ama biasanya tertawa kecil, menepuk tanganku, dan itu cukup untuk membuat hari terasa berhasil. Libur hanya setengah hari seminggu, dan itu pun bukan selalu milik kami. Jika sempat keluar, aku berjalan ke taman di dekat stasiun, duduk di bangku, minum teh susu, memotret langit untuk kukirim ke Bayu. Kadang aku membeli roti manis dengan uang lebih, lalu memakannya perlahan seperti ritual yang mengingatkan, aku masih punya diriku, bukan cuma pekerjaanku. Di kota itu, wajah-wajah dari Asia Selatan akrab di halte bus dan warung kecil. Bangladesh, India, Nepal, banyak yang bekerja di pabrik. Di hari libur, mereka berkumpul, tertawa, terkadang menyanyi dalam bahasa yang bahagia pada dirinya sendiri. Di situ juga, para TKW melepas rindu, saling pinjam kuota, merias alis, memotret satu sama lain seolah memastikan, lihat, kita masih ada. Suatu minggu, Vina, TKW serumah kompleks yang ramah, mengajakku minum teh di taman. Kenalin, ini Kamal, katanya, menunjuk seorang lelaki berkulit sawo matang, mata bulat yang tampak mudah tersenyum. Dia sering bantu-bantu teman kalau butuh info pabrik atau kontrakan. Kami saling menyapa seadanya. Kamal berbicara bahasa Indonesia patah-patah, menanyakan dari mana kampungku, bagaimana kabarku, apakah majikannya baik. Cara bicaranya tidak meletup, melainkan seperti menaruh gelas di meja tanpa bunyi. Aku menjawab pendek, sopan. Hari itu terasa ringan, seperti angin yang lewat di antara dahan. Setelah itu, Kamal beberapa kali mengirim pesan, menanyakan apakah aku sudah makan, apakah aku sempat beristirahat. Kalimat-kalimatnya sederhana, tidak melebihi halaman buku doa. Aku menanggapi sesekali, dengan hati-hati seperti menyeberang parit kecil di pematang. Waktu berjalan, lalu sesuatu berubah. Nada pesannya menegang, menyelipkan tanya yang terlalu dekat. Ia mengundang bertemu lagi, bukan di taman, katanya banyak orang, melainkan di gang kecil dekat toko Asia, katanya lebih tenang. Aku menolak, memberi alasan cuci baju, badan pegal, jam kerja memperpendek libur. Tapi pesan berikutnya datang lagi, sebentar saja, aku kangen. Kangen? Kata itu mengambang. Aku menatap diriku di cermin kamar kecil, wajah tanpa rias, rambut dikuncir seadanya. Kangen untuk siapa? Untuk sosok yang ia lihat sekilas di bangku taman? Atau kangen untuk kehangatan yang tidak tahu milik siapa? Sore itu, hujan turun ragu-ragu, seperti hendak belajar mengetuk. Aku berpikir, mungkin aku bisa menunjukkan sopan pada cara dunia bekerja, datang sebentar, lalu pulang cepat. Aku berjalan ke gang itu. Ada suara pendingin udara dari dinding, ada bau minyak goreng dari toko sebelah. Kamal sudah di sana, berdiri mengangkat tangan. Awalnya kami bicara hal remeh, cuaca, lembur, roti murah di minimarket. Lalu, seperti pintu yang tak sengaja terbuka, suasana bergeser. Tangan yang sebelumnya menyodorkan roti, kini menahan pergelangan tanganku. Lihatlah, tidak ada adegan besar, tidak ada teriakan, hanya udara yang terasa lebih berat dari seharusnya.
Aku menarik nafas, menoleh, mengatakan tidak dengan cara yang tetap sopan. Ia tertawa kecil, seolah tak paham, lalu telapak yang lain menyentuh lengan bajuku, lebih erat dari sapaan, kurang ajar dari sekadar akrab. Aku tidak menunggu untuk memahami. Aku menepis, mengucap maaf yang tidak dibutuhkan siapapun, dan berlari menembus hujan. Sepatuku tidak nyaman untuk berlari. Aku terantuk tepi trotoar, lututku pedih, tapi tubuhku memilih untuk tidak jatuh. Aku tidak menoleh. Di dalam dada, sesuatu pecah tetapi juga menyala. Rasa takut, rasa muak, rasa ingin menutup semua pintu dari dunia luar. Di kamar malam itu, aku duduk lama di lantai, punggung menyandar tembok. Hujan memukul jendela dengan cara yang jujur. Aku menangis, bukan karena tidak kuat, melainkan karena aku manusia. Kata-kata Vina mengetuk dari kejauhan. Entah kenapa, kalimat itu baru memantul maknanya di malam seperti ini. Besoknya, aku bekerja seperti biasa, menyiapkan bubur, menyapu, mengikuti irama ama yang lambat. Di sela mengaduk, aku berjanji pada diriku sendiri, untuk sementara dunia cukup sejauh jendela dapur. Waktu di Taiwan memiliki jam pasir sendiri. Hari-hari belok di sudut yang sama, malam-malam memanjang tanpa suara. Aku berhenti pergi saat libur. Vina mengetuk 2 kali, lalu mengerti ketika aku tak membuka. Kadang kami bertukar lauk di pagar, mengizinkan rasa pedas menyeberang perbatasan. Di malam-malam yang tidak diberi mimpi, aku menulis di ponsel, paragraf-paragraf kecil yang tidak kukirim kemanapun. Ada tanah yang harus sabar menunggu musim, karena tidak semua hujan datang sebagai kabar. Di sela itu aku membuka Facebook, bukan untuk mencari, lebih karena ingin ingat bahwa namaku masih ada di antara nama-nama lain. Pesan-pesanku diisi suara yang sama. Hai cantik, di mana tinggal? Punya pacar? Aku menggulir, melewati deretan salam dari profil yang lupa memasang keluarga. Kadang aku menutup ponsel tanpa membalas, kadang tersenyum kecil karena seseorang mengirimkan gambar pemandangan yang terlalu jenuh. Lalu satu pesan muncul lain dari yang lain. Kalau malam terasa panjang, semoga pagimu menemukan alasan untuk tersenyum. Aku membaca 3 kali untuk memastikan tidak ada jebakan di hurufnya. Namanya Fahri. Di foto profilnya ada sosok laki-laki berkaus polos berdiri di tepi persawahan, langit tipis di belakangnya. Aku tidak langsung membalas. Malam itu aku menidurkan Ama, mematikan lampu, dan membiarkan kalimat itu berkeliling di kepalaku seperti burung kecil yang mencari dahan. Keesokan harinya, pesan kedua datang. Maaf kalau mengganggu, saya baca tulisanmu di grup TKI yang soal rindu yang bekerja pelan-pelan. Kata-katamu baik. Apa ini? Tanyaku pada diriku sendiri atau pada langit mendung di luar. Aku mengetik, terima kasih, siapa kamu? Jawabnya, orang Indonesia yang sedang belajar bekerja baik-baik. Aku tersenyum, jawaban yang tidak mencoba membuktikan apa-apa. Perbincangan kami tumbuh seperti semas yang tahu diri, tidak merambat tapi ada. Fahri bekerja di Shinchu, teknisi listrik di sebuah perusahaan yang sepertinya besar karena ia sering bercerita tentang kabel dan panel yang tidak boleh salah. Ia tidak menanyakan alamatku, tidak memintaku mengirim foto, tidak menyisipkan sayang seperti kuah instan dari kaleng. Ia menanyakan, ibumu sehat? Bayu suka pelajaran apa? Pertanyaan-pertanyaan yang berakar, bukan sekedar menyentuh daun. Aku bercerita secukupnya tentang alat pel, tentang jam tidur Ama, tentang sayur yang lebih murah jika dibeli sedikit lebih malam. Kadang aku menyelipkan sebaris kalimat dari buku doaku. Ia membalas dengan larik pendek dari lagu-lagu yang pernah ia dengar di radio kampung. Rasa aman pelan-pelan kembali, bukan karena hal besar, melainkan karena hal-hal kecil yang diulang-ulang. Pada suatu malam yang terlalu hening, aku menulis,
Ada hari-hari ketika tubuhku pulang lebih lambat dari jam dinding. Aku berharap ada yang menunggu di ruang tamu, meski hanya secangkir air putih yang tahu namaku. Fahri membalas, "Kalau kamu capek, ingat ini, capek itu bukti kamu bergerak. Yang perlu kita jaga adalah arah." Kata-katanya bukan sulap, ia tidak membuatku tiba-tiba gembira, tapi semacam kelegaan kecil seperti duduk di kursi yang pas akhirnya datang. Aku mengerti, barangkali ini definisi sederhana dari dianggap ada. Sayang kontrakku 3 tahun. Tahun pertama berlalu panjang. Tahun kedua lebih pendek karena aku sudah tahu lampu mana yang harus dimatikan dulu. Tahun ketiga, entah, terasa seperti pagi yang buru-buru. Vina pindah kerja ke Taipei. Aku menengoknya sekali, itu pun cepat di stasiun. Kami berpelukan sambil tertawa. "Jangan lupa makan, Ti," katanya. Aku mengangguk, memegang kotak bento yang ia masukkan ke tasku. Di keluarga majikan, Ama semakin lambat, semakin sering lupa, tapi cinta tidak selalu perlu diingat. Sehari sebelum aku pulang, anak Ama menepuk-nepuk punggungku pelan, matanya berkaca, lalu menaruh amplop tipis di telapak tanganku. "Xie-xie," katanya, "terima kasih yang dilelangkan ke udara." Aku berterima kasih balik. Di kamar yang akan segera bukan kamarku lagi, aku melipat baju dan gambar-gambar Bayu. Ponselku berbunyi, pesan dari Fahri. "Kalau kamu pulang, aku boleh menjemput?" Aku menatap layar lama sekali. "Kamu tahu rute kereta dari Kebumen kemana?" Tulisku, menguji sambil bercanda. "Aku bisa belajar. Belajar apapun butuh waktu," balasku. "Aku membawa waktu, kalau kamu mau." Aku menutup mata, tertawa tanpa suara. Ada genting di dadaku yang tampak lebih rapat. Bandara Taoyuan malam itu seperti lapangan besar untuk air mata. Aku menatap papan keberangkatan, menyentuh paspor yang terasa lembut di jari. Di pesawat, lampu dimatikan. Dunia menjadi biru gelap. Aku menoleh ke jendela. Lampu Taipei menipis, samar, lalu hilang. "Terima kasih," bisikku, "untuk luka yang mengajariku cara berjalan pelan." Jakarta panas, orang-orang mendorong troli, suara pengumuman mengalun seperti lagu yang tidak pernah selesai. Aku berjalan keluar. Di tengah kerumunan, aku melihatnya. Seorang lelaki berkemeja putih sederhana, sepatu yang bersih bukan karena mahal, dan bunga melati di tangan. Fahri. Ia melambai kecil. "Selamat pulang, Titi," katanya. Suara yang seperti rumah kayu, hangat, sedikit berderit tapi penuh. Kami tidak berpelukan segera. Ada jeda yang baik, ruang bagi rasa untuk memperkenalkan diri. "Perjalananmu?" tanyanya. "Duduk di samping jendela," jawabku. Ia mengangguk, seolah itu informasi penting yang harus disimpan. Di perjalanan, ia bercerita tentang pekerjaannya, bukan untuk pamer, melainkan untuk mengisi keheningan. Ia menanyakan tentang Bayu, tentang ibu, tentang kebun di belakang rumah. Aku menceritakan hal-hal kecil, seperti piring yang retak di pinggir dan gelas yang hanya tinggal satu. Ia bilang, gelas bisa dibeli, yang penting orang yang memegangnya. Kami tertawa kecil, dunia terasa seperti menaruh kursi untuk kami duduk. Kebumen menyapa dengan suara jangkrik dan lampu-lampu rumah yang tidak terlalu peduli untuk terang. Bayu berlari dari teras ketika melihatku, menubruk perutku, memeluk erat. "Ibu pulang," katanya seolah sebuah pengumuman yang harus diketahui seluruh semesta. Ibu memandang dari ambang pintu, menghapus sudut matanya dengan punggung tangan. Malam itu, aku tertidur di ranjang yang sama dengan Bayu, didengar oleh suara hujan kecil yang makan waktu pelan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti anak sungai, tidak tergesa tapi tahu arah. Fahri datang sesekali, membawa buah dari pasar atau sekedar hadir di teras. Kami berbicara tentang cat rumah yang mengelupas, tentang bibit sayur yang bisa ditanam di pot, tentang harga paku. Ia tidak banyak menjanjikan, barangkali itulah yang membuatnya terasa bisa dipercaya. Kalau ia datang di sore hari, aku menyeduh teh. Ia memegang cangkir 2 tangan, meniup pelan seperti anak kecil.
Bayu sering duduk di tangga, mengamati bunga kertas yang bergerak sedikit ketika angin lewat. Kadang ia bertanya tentang pelajaran matematika, kadang tentang cara kerja listrik. Fahri menjelaskan seperti guru yang tidak ingin membuat muridnya mengantuk. Suatu sore, kami bertiga memperbaiki pagar belakang yang renggang. Paku-paku kecil ditata di kaleng bekas, palu diserahkan bergantian. Sehabis itu kami duduk memandangi kebun kecil. Ada cabai yang menyala, terung yang menggantung seperti jam dinding yang santai, kacang yang malu-malu. Bayu menunjuk satu-satu, menyebutnya seperti teman sekelas. Fahri menoleh padaku. Kalau semua ini jadi besar, kamu mau masak apa? Atu menjawab, yang tidak terlalu pedas, Bayu belum suka pedas. Kita belajar, katanya, bukan hanya tentang rasa di lidah, tapi cara menunggu. Waktu mengajari kami bahwa cinta tidak selalu datang dengan musik latar. Kadang ia datang sebagai lelaki yang menenteng karung pupuk, menanyakan apakah hujan semalam menenggelamkan atap, lalu mengikatkan tali yang putus tanpa disuruh. Kadang ia datang sebagai pesan singkat, hati-hati di jalan. Kadang, yang paling sering, cinta datang sebagai keheningan yang tidak membuat takut. Pada suatu malam ketika bulan tampak seperti piring pucat di langit, Fahri meminta izin bicara dengan ibu. Aku menyiapkan teh, jantungku menabuh tanpa komando. Suara mereka pelan, tapi doa menyelinap di antaranya. Ibuku memandangku lama, seperti hendak menimbang sesuatu yang tidak bisa dipegang. Hidupmu berhak ringan, Ti, katanya akhirnya. Kalau lelaki ini membuatnya ringan, ambillah. Kami menikah sederhana. Ada tikar di halaman, kursi pinjaman dari tetangga, nasi gurih dalam panci besar, tawa yang tidak mengganggu ayam. Bayu berdiri di sampingku, kemejanya sedikit kebesaran. Doa-doa diucapkan, menitipkan masa depan pada udara yang mudah bergerak. Ketika ijab kabul diucapkan, aku menahan nafas, bukan karena takut, melainkan karena ingin menandai momen ini di tubuh seperti garis halus yang tidak perlu dihapus. Sehabis semua orang pulang, kami bertiga duduk di teras. Bintang hadir seadanya, angin membawa suara motor dari jalan kampung. Ibu sudah masuk, menutup pintu kamar dengan hati-hati. Fahri memegang tangan Bayu, menatapnya serius. Mulai hari ini, kamu boleh panggil aku ayah, katanya. Bayu mengangguk, matanya licin oleh sesuatu yang bukan air mata persis. Aku menghela nafas, malam itu tidak panjang, tapi cukup. Dah, hidup setelah itu bukan lagu yang selalu merdu. Kadang atap bocor, kadang listrik padam, kadang harga pupuk naik. Kadang kamilah yang salah menakar baram. Tapi ada dua orang dewasa yang sepakat untuk tidak saling menyakiti dan seorang anak yang tahu bahwa rumah adalah tempat di mana suara takut bisa berjalan tanpa alas. Aku tetap bekerja, menjahit kecil-kecilan, memasak pesanan tetangga saat ada hajatan. Fahri berangkat pagi, pulang dengan baju yang berbau matahari. Bayu belajar lebih rajin, ia senang pelajaran IPA dan suka menggambar peta sederhana halaman rumah. Kami menanam daun bawang di pot, menyiangi rumput, mencatat kapan hujan datang dan kapan tidak. Suatu siang, ketika panas jatuh seperti pasir, aku membuka buku catatan lama dari LPK. Di sela halaman ada foto kecil, aku berambut dikuncir, mata yang canggung menatap ke depan. Di balik foto, ada coretan, jangan lupa pulang. Aku tersenyum, pulang ternyata tidak selalu alamat, pulang bisa jadi suatu panggilan.